Waktunya cuma beberapa menit saja, nanti saya tutup. Silakan kalau yang sudah bisa akses, silakan untuk mengambil absensi di sana ya. Sudah? Baru 2 orang. Yang lain ada masalah kah? Iya Pak, saya masalah di bagian mana ya Pak ya, absensinya ya? Saya sudah masuk ke akademik. Akademik.itb.ac.id ya? Iya, Sudah? terus masuk ke link kuliahnya ya Pak ya, penulisan dan publikasi Ya, betul. di MS Team ya Pak ya? Eh, Kalau di tampilan saya nggak tahu. Kalau mahasiswa gimana tampilannya? Tampilannya di kelas, Pak. Di kelas ya? Ya. Ya. Di situ nanti ada kalender, tinggal gali centang saja. Baik, demikian Oke, sudah saya coba ya. dari latihan. Baik, silahkan kameranya semua dinyalakan supaya saya bisa mengenal. Baik, masih ada yang bermasalah kah untuk akses kehadiran? Baru 3 orang ya? Buka sebentar udah, Pak. Sudah Ya. lihat tanggalannya, tanggal 27 dengan arsiran biru, tapi tidak ada menu untuk bisa diklik ya, tanggal 27 Agustus. Namanya siapa? Anis Rohanda, Pak. Saya belum ikut KSM nih Pak, tapi rencana PRS untuk begitu. Oke. Kalau belum terdaftar memang nggak bisa. Iya, ngaruh. Oh, begitu ya Pak. Iya. Ya. Nanti saya beri catatan saja kalau gitu. Nanti sebelum selesai tolong ingati lagi ya ke saya. Baik, Pak. Supaya saya tambahkan ke sini. Iya. Siapa lagi yang ada masalah? Baru 3 orang ini yang hadir. 1, 2. Saya masih belum Pak, belum bisa. Ini sudah buka Namanya kalender, siapa? terus Veriska Pak. Ada? Veriska ada. Ya, yang diisi yang mananya ya Pak? Baik, ada yang sudah bisa. Kalau udah bisa, tolong bisa di-share nggak di sini? Coba nanti bisa di-share di sini. Silakan. Bagi yang sudah bisa tadi, bisa di-share nggak di sini, bantu temannya? Mungkin bisa saya share, Pak. Ya, terima kasih Nurian. Ya. Ani ya. Supaya kalian juga terbiasa nanti, beberapa kuliah juga menggunakan absensi online, supaya kalian bisa ya. Jadi seperti ini, Pak. Ya, silakan. Di sini mungkin teman-teman sudah lihat di aplikasi pilih kelas, terus di sini ada jadwal perkuliahan, lanjut ke tanggal 27. Di sini nanti kalau belum ditandai nanti ada tandai hadir. Kalau ini tanda saya sudah menandai hadir. Ya. Saja, terus nanti ditutup. Baik, terima kasih Ani. Ya. Saya tunggu ya. Kalau tidak nanti mungkin yang terakhir saja ya. Baik, sebelum kita masuk ke perkuliahan ini ya, saya sebutkan dulu mata kuliah hari ini adalah penulisan dan publikasi ilmiah untuk mahasiswa Dr. S3 di Fisika ITB ataupun di FMIPA. Apakah ada selain dari S3 yang hadir di sini?
Mahasiswa S2 mungkin? Tidak ada ya? Semuanya mahasiswa S3 ya? Baik. Nanti akan saya share slide gitu ya. Saya akan rekam kuliah ini, nanti setiap minggu kita akan rekam, setiap kuliah kita akan rekam. Jadi saya bisa pantau, silakan nanti kameranya kalau bisa di-on-kan selama tidak ada masalah dengan internetnya. Ya. Kalau ada masalah silakan nanti di chat, disebutkan, supaya saya tahu. Baik, kita akan mulai, tapi sebelum saya mulai, saya dibantu di sini dengan asisten saya, Fitri ya, Fitri Aulia Permatasari, juga mahasiswa S3 dan sudah mengambil mata kuliah ini juga dua semester lalu ya Fit ya? Ya. Nanti akan banyak dibantu oleh Fitri ya dalam penyampaian kuliah ini. Baik, saya share screen saya. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Baik. Mata kuliah FI 8001 ya, saya pengampunya. Kita akan bertemu kurang lebih 14 minggu, 14 kali pertemuan ke depan. Dan ya mudah-mudahan ya ITB mulai bisa dibuka kapan begitu ya, sebelum kuliah ini berakhir, tapi kita akan melakukan kuliah ini secara online. Baik, ini silabus ya, silabus dari mata kuliah ini. Jadi kita akan mempelajari, nanti kita belajar tentang pendahuluan kuliah yang berisi tentang, ya saya mau menjelaskan tentang jenis publikasi dan lain sebagainya, ya, indeks dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh bagaimana cara mengaksesnya dan mengenal metode penulisan makalah dalam bahasa Inggris, mengenai introduction, background, metodologi dan lain sebagainya, sampai ya cara submisi makalah ya, kita akan coba sampai sana. Adapun luaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharap mampu menuliskan hasil penelitiannya selama ini ya, yang sampai saat ini menjadi sebuah makalah ilmiah dan mempublikasikannya dalam seminar dan pertemuan ilmiah. Kemarin saya diskusi dengan Ketua Prodi S2 S3 Pak Rahmat ya. Jadi syarat untuk mengambil mata kuliah ini, mendapatkan nilai mata kuliah ini nanti ada sebetulnya, yaitu tata cara penilaian ya, dalam tata cara penilaian itu syaratnya adalah kalian mampu menuliskan hasil riset dalam bentuk paper dalam bahasa Inggris, dan ini sebetulnya nggak ditulis, harusnya disubmit ya. Jadi saya sepakat juga dengan apa yang diminta oleh Pak Rahmat, bahwa kalian hanya bisa lulus mata kuliah ini apabila sudah submit makalah ya, makalah Anda harus disubmit di jurnal internasional, terindeks ya, terindeks. Yang ini juga sebagai salah satu syarat untuk kelulusan kalian. Jadi di kalimat berikutnya ada tulisan mempresentasikan hasil risetnya dalam kegiatan bersifat internasional. Itu saya abu-abukan karena untuk saat ini saya tidak menilai itu. Artinya kalau Anda berhasil melakukan presentasi, abstrak atau proceeding, itu tidak dianggap Anda bisa menyelesaikan kuliah ini. Jadi saya wanti-wanti dari awal untuk kalian yang mungkin masih di semester awal ya, agar ngecek kembali apakah kalian sudah punya data atau belum ya, sehingga kalian di akhir semester ini bisa menuliskan satu buah publikasi. Jelas ya? Jadi kalau misalnya kalian tidak berhasil untuk menulis, bukan menulis saja tapi mensubmit, ya, kemarin itu diminta oleh Pak Rahmat harus submit katanya.
maka saya tidak bisa meluluskan. Untuk saat ini, tipe dari mata kuliah ini adalah 1 semester tidak bisa diperpanjang, seperti halnya yang lain ya, ada mata kuliah seperti misalnya tesis atau tesis 1, tesis 2, atau kalau S1 itu TA1, TA2 yang bisa dipending sampai 1 semester, 1 tahun. Ini nggak bisa ya pada awalnya. Namun Pak Rahmat berjanji akan merubah sistemnya sehingga kalian bisa mengambilnya dalam 1 tahun. Dalam arti kalau misalnya dalam semester ini Anda tidak dapat submit, Anda masih bisa diberikan kesempatan 1 semester lagi ke depan, gitu ya. Dan nilainya masih take, itu diperbolehkan, akan diusahakan seperti itu. Ya, mudah-mudahan demikian. Tapi saya berharap semester ini selesai. Jadi kalian bisa selesai di semester ini dengan mensubmit. Bila Anda misalnya kalian, saya tidak punya hasilnya sekarang Pak, maka sebaiknya ditunda dulu ngambil kuliah ini, bisa di semester berikutnya, atau kalau nggak salah ini hanya setiap semester ini ya, semester ganjil ya, yang mungkin bisa di semester berikutnya, maksudnya di tahun depannya, Anda bisa mengambil kuliah ini. Tata cara perkuliahan secara daring lewat Zoom atau Microsoft Teams, saya memilih lewat Zoom saja. Nanti basisnya selain saya mengajar, kalian bisa memberikan pembelajaran juga. Jadi saya berharap kita bisa melakukan ada yang namanya metode SCL, yaitu Student Centered Learning, di mana kalian nanti akan presentasi tentang beberapa topik ya, nggak banyak, mungkin sebagian besar memang masih dari saya, tapi ada dari kalian menjelaskan presentasi sehingga yang lain bisa mengambil pelajaran dari situ. Baik, nah ada kemudahannya dari mata kuliah ini. Kalian bisa langsung lulus mata kuliah ini ya, dalam tanda kutip di sayanya ya. Saya bisa menganggap kalian lulus apabila pernah mempublikasikan artikel di jurnal bereputasi Q1 dan Q2 sebagai nama pertama. Misalnya kalian ada, saya sudah punya paper Q1 dan Q2 sebagai nama pertama, gitu ya, sebelum ini, ya, itu nanti langsung lulus. Akan tetapi untuk pemenuhan administrasi dan lain sebagainya, Anda tetap harus wajib hadir di sini, dan saya minta sebagai asisten perkuliahan. Asisten perkuliahan ini artinya memberikan masukan dari pengalaman-pengalaman ketika kalian submit ya. Tentu dengan bukti ya, jadi saya bisa melihat di Scopus atau di mana tentang jurnal kalian memang sudah dipublish ya. Baik, jadi yang nomor 2 itu yang saya sebutkan tadi, bahwa kalian bisa lulus mata kuliah ini apabila kalian bisa submit ke jurnal internasional yang terindeks di Scopus ya, kalau menurut Pak Rahmat. Ya. Baik, mengenai hal ini apa ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Pak Anies, Pak. Ya, silakan. Mau tanya Pak tentang status submit Pak. Misalkan nih udah mau submit di bulan ini atau bulan kedua, kan rentang kuliahan kurang lebih 4 bulan ya Pak. Betul. Apakah itu sudah bisa diperhitungkan sebagai syarat kelulusan tadi Pak? Misalkan kita sudah ada paper yang mau disubmit Pak, rencana kan untuk ngejar PDSK 3 ya sebagai syarat gitu Pak. Apakah bisa dilaporkan sebagai bagian dari perkuliahan ini Pak? Terima kasih Pak. Bisa, tentu bisa ya. Jadi nanti ketika di akhir kalian bisa menyampaikan bahwa saya sudah berhasil submit. Tidak masalah, asal dalam kurun waktu kuliah ini ya. Kecuali kalau misalnya sebelum kurun waktu kuliah ini juga sebetulnya nggak apa-apa, tapi kalau bisa tidak ya, karena udah lebih dari 4 bulan, seharusnya sudah kembali hasil reviewnya dan lain sebagainya. Saya harap sih memang dalam kurun waktu perkuliahan. Submit ya, submit cukup. Mungkin dalam 1 tahun nggak masalah.
kalau saya bicara tadi dengan Pak Rahmat ya, mudah-mudahan tidak berubah. Tahun lalu itu masih harus dalam semester ini. Baik, tapi sebelumnya saya pengen mengenal dulu ya masing-masing peserta ini ya. Coba yang namanya Feriska tadi. Oh iya. Oh ya, saya Pak. Dari kakak mana Feriska? Nuklir dan biofisika Pak. Baik, tahun ke berapa sekarang? Semester Ke-7. Semester ke-7. Oh, udah ada data ya berarti ya. Alhamdulillah sudah Pak. Kemudian Azwar Sutiono. Iya Pak. Baik. Anda masih dari universitas mana itu? Oh, maaf Pak, itu masih saya belum rename ininya namanya. Oke. Soalnya jaringan agak bermasalah. Baik. Di kakak mana, Azwar? Teori Pak, fisika teori. Baik. Sudah semester berapa sekarang? Semester 5 Pak. Sudah ada data ya untuk ditulis. Iya Pak. Sudah. Baik. Ani? Mana yang namanya Ani? Ya Pak, saya. Oh ya. Gimana Ani? Saya kakak nuklir semester ke-4. Baik. Semester ke-4 ya. Udah ada data ya? Sudah. Sudah ya. Baik. Kemudian Muhammad Iqbal. Mana Muhammad Iqbal? Nggak hadir ya? Muhammad Iqbal tidak hadir. Eka Silvianti juga tidak hadir. Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ya? Eka, tolong kalau bisa dinyalakan ininya, kameranya. Iya Pak. Baik. Saya agak kurang bagus koneksinya. Baik, yang penting saya tahu. Eka, ini namanya Rukmana atau Rahayu? Pak Sufianti Rahayu Pak, itu mana nama email saya. Oh, baik. Anda di kakak mana? Ya Pak? Di kakak mana? Nggak kedengeran ya? Oh, saya di IKA Pak, bersama Pak Mitra. Baik, di semester berapa sekarang? Sekarang baru masuk semester 3 Pak. Semester 3. Sudah ada data? Ya. Sudah punya data kan? Untuk bisa ditulis? Kayaknya suara saya nggak nyampe ya. Ada kesulitan ya? Internet saya di sana. Enggak, sebenarnya kurang jelas. Apakah yang lain bisa mendengar suara saya? Kurang jelas saya? Bisa Pak. Mendengar Pak, jelas Pak. Bisa Pak, jelas Pak. Jelas ya? Baik. Mungkin Eka agak diapakan ya, biar jelas ya. Ini pakai HP atau pakai komputer? Nggak jelas kayaknya Eka. Tolong diusahakan supaya bisa mendengar ya kuliahnya ya. Mungkin pakai HP Eka, atau pakai yang lain, atau pakai ini earphone seperti saya ini. Suaranya termut Eka termut. Oh, ya Pak, sekarang pakai hot rumah jadi agak lumayan. Oke, baik ya. Usahakan supaya jelas ya setiap perkuliahannya, jangan sampai hilang sayang. Kemudian sampai mana tadi ya? Fauzia Puspa Lestari nggak hadir ya. Muhammad Taifukur Rahman ada. Silakan memperkenalkan diri, dari kakak mana? Semester berapa? Ya Pak. Saya dari kakak teori. Semester 2. Semester 2. Baik. Ini kalian nggak bisa melihat berarti ya? Seharusnya begini kali ya, supaya kalian bisa lihat ya. Baik, kemudian siapa lagi yang belum? Yan Pandu Akbar. Nggak hadir ya? Selamat siang, Pak. Oh, ada? Ada, Pak. Oh, ada, ya, maaf. Gimana Pandu? Panggilannya apa, Pandu ya? Yan, Pak. Oh, Yan. Gimana ya, dari kakak mana? Semester Saya berapa? dari kelompok magnetik dan fotonik, Pak. Baik. Sekarang semester 2. Oh, sudah ada data? Bisa ditulis? Datanya sudah ada, Pak. Ya, dah. Oke. Sudah Oke. diolah, Pak. Baik. Kemudian Yunita Anggra ini. Nggak ada? Oh, ada. Suaranya belum masuk, Yunita.
Masih belum ada. Masih mute. Sekarang termute. Hilang. Tolong diperbaiki ya Yanita ya suaranya. Nah, ditulis nanti di chat ya. Kemudian yang terakhir Fikri. Fikri nggak ada ya. Baik, jadi yang tidak ada hadiah itu saya nggak bisa. Lagi Pak Anis Rohanda yang belum masuk KRS-nya. Oh iya, silakan Anis memperkenalkan diri. Selamat siang Pak. Selamat siang. Nama saya Anis dari KK Nuklir semester 7 sekarang Pak. Semester 7, baik. Sudah ada data ya? Pasti ya? Iya Pak. Oke. Baik, oh ada Fikri baru masuk. Fikri kenapa terlambat? Fikri. Fikri. Iya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, silakan dinyalakan kameranya. Oh iya, iya, Pak. Maaf. Fikri kenapa telat? Ya, Pak, mohon maaf, Pak. Kelupaan itu tadi, kan ada tamu, jadi lupa kalau ada pertemuan. Diingat ya, dikasih itu alarm. Bagaimana? Dari kakak mana? Semester berapa sekarang? Iya, iya. Ya, Fikri. Pak, saya baru aja masuk, Pak. Mahasiswa baru dari KKFMF, Pak. Baik, baik ya. Tadi saya sudah jelaskan sebetulnya Fikri. Jadi pertemuan atau mata kuliah ini syarat kelulusan adalah bisa submit. Ya, submit jurnal makalah ke jurnal yang terindeks. Jadi kalau tidak ada data, belum ada data, saya nggak menjamin dalam waktu 4 bulan ini Anda bisa submit. Ya, secara pengalaman demikian. Jadi saya harap mungkin bisa ngambil di semester berikutnya. Ya, apalagi masih baru. Ya, jadi kuliah ini bisa diambil di setiap semester ganjil, silahkan ya. Ambil untuk semester berikutnya supaya nggak masalah. Ya, mungkin penjelasannya kurang ya. Nggak apa-apa. Saya khawatirnya takutnya nanti Anda T, kemudian Anda tidak bisa submit, dan akhirnya Anda mengulang. Ya. Jadi syarat untuk kelulusan cum laude itu tidak boleh ada mata kuliah yang mengulang. Kalau ada mata kuliah mengulang, Anda tidak bisa cum laude. Jadi hak Anda cum laude itu terpaksa gugur. Ya. Jadi jangan sampai kalian gugur oleh mata kuliah ini. Meskipun mata kuliah ini mata kuliah pilihan. Boleh izin bertanya, Pak? Ya, silakan kalau mau bertanya. Siapa yang mau bertanya tadi? Izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Saya, Pak. Fikir. Ya, saya kan mahasiswa ini, Pak. Mahasiswa PMDSU, Pak. Nah, penelitian tesis saya sama penelitian S3 saya ini berkelanjutan gitu dan berkaitan. Apa boleh nanti saya ikut ini, tapi yang saya publikasi itu adalah hasil dari tesis saya waktu S2 kemarin, Pak. Karena saya mahasiswa PMDSU gitu. Tidak masalah, tidak masalah. Ya, kalau demikian memang tidak sama sekali tidak masalah. Kalian boleh mensubmit apa saja. Ya, yang jelas Anda mensubmitnya ke jurnal yang terindeks. Demikian. Udah jelas ya? Ya, terutama untuk PMDSU nggak masalah ya, karena pastikan Anda punya data. Boleh, tentu boleh. Silakan kalau begitu diambil. Jadi waktu Anda cuma 4 bulan untuk submit. Ya, jangan sampai baru mau ngambil data saat ini. Sehingga kalau baru mau ngambil data saat ini, saya tidak bisa menjanjikan bisa sampai dalam 4 bulan. Meskipun nanti akan diusahakan oleh Pak Rahmat bahwa kuliah ini bisa
di expand sampai 1 tahun penilaiannya. Tapi itu menunggu nanti berita dari Pak Ahmad ya. Baik, saya kira sudah semua ya perkenalan kita. Kita akan lanjutkan di slide yang tadi.